3, 2, 1, close the door. Halo, selamat sore teman-teman. Halo. Jadi semangat banget ya kita ya. Lagi mau bahas yang menarik nih. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Jadi di sini aku Iyal dan di sebelahku ada Rehan. Dan di sebelah sana ada Andrew. Halo, aku Kristera. Halo, aku Ica. Hai, aku Muti. Halo, aku Ingrid. Oke, jadi kita dari kelompok 6 ya. Ya betul, kelompok 6 Pertekom ya. Perkembangan Teknologi Komunikasi. Itu mata kuliah yang menarik karena kita di sini bakalan bikin podcast yang bikin kalian penasaran. Apa tuh? Apa tuh? Sebentar dong, sabar. Jadi ini tuh kita bakalan bahas seputar sejarah, budaya, pariwisata, dan fakta unik. Jadi kan ini aku dari Surabaya nih, dan ada yang dari Sidoarjo nggak di sini? Siapa dong? Andrew. Oke, ada Andrew, Chris, sama Ingrid. Ingrid Iya. Sidoarjo. Iya, Sidoarjo. Oh, berarti konsepnya ini 3 lawan 4 ya. Wah, gitu dong. Kalah dong, kalah. Oke. Itu Gimana? Aku dan Sidoarjo-nya sih. Mana tuh? Waru, Surabaya copet. Surabaya bisa. Pojok nggak sih? Ini bisa diperdebatkan ini. Gimana? Karena Waru itu masuk Sidoarjo apa? Sidoarjo. Sidoarjo dong. Atau bikin itu sendiri, warung sendiri. Dia Sidoarjo, tapi kalau di Sidoarjo orang juga nggak mau. Wah, ini kayaknya kita bahas lebih lanjut nanti kali ya. Kita back to topic, yaitu kita bakalan bahas Surabaya, guys. Jadi Surabaya, Sura dan Baya, dari sejarah aja udah sangat kelihatan ya bahwa Surabaya ini terdiri dari unsur-unsur nama sebuah hewan gitu ya, yang sangat mistis ataupun mitosnya itu dipercaya sangat sakral gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak sih tentang Surabaya? Mungkin bisa sharing dong. Kalau dari aku sih ini kan bahas asal usul ya. Surabaya itu Sura dan Baya. Jadi Sura itu hiu ya, Sura itu Iya, hiu, Sura itu hiu. sedangkan Baya itu buaya. Jadi katanya itu di sini dulu itu terciptanya Surabaya karena pertarungan antara hiu dan buaya ini. Tapi seingatku nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jadi akhirnya terus mungkin Mereka itu saling gigit sih. nah iya. Kalau tahu di itu sih KBS itu kan ada itu patungnya. Nah itu kayaknya nggambarin banget sih di situ. Oke, jadi sebelum itu juga di Surabaya itu ternyata setelah aku baca-baca banyak sekali kayak kerajaan-kerajaan gitu loh, guys. Jadi kayak ada kerajaan Majapahit, terus ada ya berbagai macam lah. Cuman emang Surabaya ini kental ya dengan akan sejarah dan budaya. Terus apalagi nih selain nama Sura dan Baya yang kalian ketahui tentang Surabaya itu? Sego pecel. Sego pecel. Kuliner belum. Sabar. Kayaknya ya. Lapar ya. Ya emang udah lapar. Udah lapar, wah. Oke guys, jadi kan kita udah bahas nama Surabaya nih. Terus kalian tahu nggak ikon yang ada di Surabaya? Tahu. Apa tuh? Kota pahlawan nggak sih? Kota pahlawan, ikonnya apa tuh? Apa? Ikonnya, ikon. Icon kayak jembatan merah. Jembatan merah. Terus apa lagi? Kota Tunjungan. Kota Tunjungan. Jalan. Kota Tunjungan. Kota lama juga jangan lupa. Kota lama. KBS. Tugu Pahlawan. Nah, ngomongin soal Tugu Pahlawan, kayaknya kita dulu waktu semester 1 pernah nggak sih Pernah. dengan Tugu Pahlawan? Betul. Pernah ya kita ya. Iya. Nah, Pernah. kira-kira apa sih guys di dalam Tugu Pahlawan tuh? Kalian pas kesana tuh ngapain aja kira-kira? Lihat-lihat monumen. Lihat-lihat monumen. Iya Terus sih. apa lagi tuh? Museum-museum kayak Sejarah. sejarah-sejarah Oke. masa lalu dari Surabaya, terus perjuangan-perjuangan waktu sebelum kemerdekaan itu kayak ada di Museum Tugu Pahlawan gitu loh. Terus ada lagi nggak kira-kira yang pengalaman kalian nih ketika kesana tuh nemuin apa gitu? Yang Ini gak sih kayak tugu apa ini namanya yang di tengah-tengahnya museum itu loh?
Iya yang Kayak- bundar itu Iya, loh. ada kayak patung orang lagi perang gitu loh. Oh. Ya, itu keren banget sih. Ya itu kayak lagi ngegambarin kondisi Surabaya waktu perjuangan Iya, bener. kemerdekaan Betul, ya betul. waktu itu. Terus kalau aku juga pernah nih, setauku itu di situ tuh ada mobil, kalau nggak salah mobilnya Jenderal Sudirman. siapa gitu. Oh iya, mungkin itu ya. Jenderal Sudirman bukan ya? Kayaknya pokoknya salah satu mobil ikonik itu ada di situ, terus kayak dipajang gitu kan sebelum kita masuk ke Tugu museumnya tuh. Nah, di situ terus yang aku inget juga ada beberapa senjata. Jadi kayak itu bener-bener real senjata yang bekas dari perang pada waktu itu, dan itu menurutku menarik sekali sih kayak. Dan itu di situ juga ada informasi-informasi. Iya. Iya betul. Iya. Yang bikin aku merinding itu kalian Pas ingat masuk di gak sih diorama nggak sih? yang ada suara itu loh, Iya, suara-suara di ruangan itu diorama kan. bikin aku merinding banget sebenarnya. Kayak dengerin proklamasi kayak gitu. Kayak langsung bayangin di situ itu aku lagi hidup di Masa penjajahan. zaman itu gitu. Iya sih, wah berarti keren banget ya penggagas museum ini. Kalau nggak salah museum ini tuh diresmikan oleh Abdurrahman Wahid. Gus Dur, benar, Gus Dur. Lama banget berarti. Iya, lama banget. Jadi waktu itu, ya waktu Presiden Gus Dur itu menjabat sebagai presiden antara 2001 ya kalau nggak salah, kalau nggak 2004. Ya, mohon maaf ya guys, kita kurang ini nih, tahunnya kurang tahu gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita yang penting nggak lupa-lupa banget tentang sejarah yang ada di Iya. Surabaya gitu ya kan. Terus ada salah satu peperangan yang paling ikonik di Surabaya. Ingat 10 November. 10 November. betul. Kira-kira dalam benak kalian nih 10 November tuh apa sih? Wah. 10 November. Bambu runcing. Peristiwa bambu runcing. Oke, masuk. Apa ya? Itu terbunuhnya Malabi. Terbunuhnya Jenderal Malabi. Inggris ya, kalau salah ini. Itu itu ya sih, itu juga ada di Museum Pahlawan, diceritain tentang perjuangannya itu kali ya. Waktu gencar-gencarnya sekutu ataupun Jepang waktu itu ya. Iya. Belanda. Gabungan sih. Gabungan ya. Tentara Britania Raya dan Belanda. Betul. Terus Dan itu sih yang bikin kita itu di Surabaya itu melekat banget karena itu peristiwanya di Surabaya kan 10 Iya. November itu. Tapi dirayakannya setauku se-Indonesia ya. Biasanya kalau betul. tanggal 10 November itu kita harus Memperingati. pakai Baju pahlawan. baju pahlawan gitu di sekolah-sekolah, di SD, SMP, SMA. Jadi kayak berarti kita itu tetap Surabaya itu Istimewa. iya istimewa gitu loh, sampai diperingati seluruh Indonesia. Iya, sebagai hari pahlawan di tanggal 10 November. Betul. Karena memang banyak ya pahlawan dari Surabaya juga kan. Betul. Yang Betul, mengatakan betul. tanpa jasa pun juga, bukan tanpa jasa, tanpa tanda jasa. Betul, Iya, betul banget. Betul, saya. Terus yang paling ikonik di 10 November adalah Bung Tomo. Betul. Bung Tomo. Nah, yang ada di Tugu atau museum itu adalah mobilnya Bung Tomo. Oh, berarti salah ya tadi mobilnya ya? Bung Tomo. Oh iya, mobilnya Bung Tomo ya. Iya. Wah, keren banget Andrew bisa inget sih. Terus apalagi nih? Aku Ini, bahas ini. tentang Bung Tomo. Apa tuh? Perobekan bendera Belanda Wah, di Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan. Hotel Iya. Majapahit. Itu sampai sekarang masih ada loh. Masih itu. ada hotelnya Drama loh. kolosalnya ya. Oh, Yang iya. masih ada. Biasanya Hotelnya juga kan berfungsi tunjungan loh. kan ya? Yes, betul banget. Di hotel apa ya pasti? Majapahit. Majapahit, iya. Iya. Iya, namanya Iya, Hotel Hotel Majapahit. Majapahit. Benar-benar. Tadi kan sempat bahas Bung Tomo ya. Iya. Itu aku waktu SD sempet ngefans banget. Bukan sempet ya, sampai sekarang. Karena aku dulu saking ngefansnya sampai disuruh gambar pahlawan yang paling berkesan menurut aku itu aku langsung gambar Bung Tomo. Keren. Lukisannya ada di atas ini guys. Kalau ada ya. Oke. Terus kan kita udah bahas tokoh nih. Terus ikon-ikonnya Surabaya. Terus kayak tahu nggak sih? Oh ya, ini ada satu lagi nih, Jembatan Merah. Iya. Ya. Tahu nggak Jembatan Merah itu kenapa dikatakan Jembatan Merah? Karena dicet. Enggak dong. Enggak, malah jembatannya merah. Itu bagian dari kita mengenang salah satu seniman ya. Yes. Yang sudah meninggal. Ya, yang sudah meninggal. Jadi kayak
kalau setauku ya itu aku denger ya itu karena kenapa merah? Karena di situ banyak darah Iya. para pejuang, entah itu bercampur lah di situ karena mayat-mayatnya itu pada ditaruh situ dan sungai itu penuh darah. Jadi kayak sungai yang tadinya warna coklat atau mungkin putih atau mungkin jernih gitu ya, hijau mungkin itu jadi merah karena penuh dengan darah-darah manusia. Merinding guys. Kalau Iya. ngomongin tentang sejarah Surabaya itu sebenarnya nggak ada habisnya ya. Betul sih. Bener. Dan kan tadi kan udah bilang ya jembatan merah kenapa merah karena dicet ya itu emang dicet tapi karena ada sejarahnya gitu loh. Dulu itu emang kayak gitu jembatannya full merah konon. Kan kita belum lahir ya jadi biar kita juga tahu makanya dicet gitu dan itu ada sejarahnya. Wah, ya itu maka dari cat itu kan ikoniknya kan merah gitu. Jadi keinget jembatan apa tuh jembatan merah. Betul. Nah, itulah. Terus ngomongin sejarah, ngomongin ikonik Surabaya, ngomongin tokoh Bung Tomo. Terus kan kita udah agak tahu lah ya tentang sejarah Surabaya. Sekarang kita bahas budayanya. Jadi di Surabaya tuh budayanya apa aja sih? Ludruk. Ludruk. Ludruk itu seni apa ya kalau boleh tahu? Ya kayak Seni- drama-drama. Drama Seni Jawa. Drama Jawa. Drama, iya betul. Ya drama Jawa. Wayang mungkin Wayang bukan juga ya? Ya, masuk wayang sih, masih. soalnya kita kan Surabaya kan ini kita juga kebanyakan Jawa mayoritasnya Timur, Jawa. iya. Iya, betul. Terus gamelan, tari-tarian Gamelan. tradisionalnya. Tari-tariannya Remo. Remo. Iya, Iya, betul. Oh iya kan kalau kita ada acara tuh kayak pembukanya tuh pasti tari Remo. Betul. Karena tari Remo tuh kalau nggak salah nih Ikonik banget. ini ya buat kayak ucapin Pembukaan, Iya. pembukaan itu. sejarahnya Ada kayak gitu ya guys ya. Terus apalagi nih budayanya selain itu? Budaya skena mungkin ya Iya. sekarang. Itu kayaknya nggak di Skena. Surabaya. Skena tuh style kekinian, tren kekinian bukan budaya. Iya. Saya kira Bukan. bahasa nggak sih? Terus ya Wah, kata-kata ini nih. unik. Bahasa. Terlalu banyak Cuma kata seperti itu. iya. Cuma orang Surabaya yang punya. Iya. Dan fasih sih. Iya. Coba kata-katanya gimana ya? Nah, itu JANCOK. Itu ada asal usulnya nggak sih? Kenapa? Apa tuh? Kenapa itu jadi buat umpatan? Nggak umpatan doang Nggak sih umpatan biasanya. sih. Sebenarnya dia tuh Iya. bukan umpatan karena asal usulnya dulu kalau Gimana, nggak salah itu nggak sih tank nggak sih? Iya. Tank Belanda. Nah, karena pada waktu itu tank Belanda itu bernama Jancu. Jancu. Gitu. Terus mungkin karena dengan logat medoknya Surabaya, kita iya. penuh dengan penekanan banget gitu ya. jadi kayak jancuk itu jadi jancu. Kayak gitu lah ya guys ya. Guys, ini ada sedikit fun fact ya. Wah, apa Mungkin tuh? kalau teman-teman yang dari Surabaya ngomong Jan itu sama orang-orang yang di luar Surabaya pasti beda. Beda. Banget pasti. Kelihatan. Dan kita dari O-nya. Iya sebenarnya karena Kalau kalau lu- orang ngomong pasti kayak gak ada demek gitu. Iya, Oke. betul. Beda banget sama kayak kita orang Surabaya sih Iya. ngomong gitu. Nah, aku bisa meragain kalau orang Jakarta ngomong sih. Yang ngomong ya gini. Nanti bisa ditit ya. Oke. O-nya tuh gede ya. O-nya tuh gede. Oh, bukan Gitu. O. Jadi kan itu kata-kata ya. Jadi kalau menurutku ada nggak sih yang lebih ini lagi nih kayak nih Surabaya banget nih. Apa sih kira-kira budaya menurut kalian tuh? Makanan. Mungkin makanan dan Makanan. Rawon. Oh, Yes. itu Lontong semanggi. balap. Rawon, semanggi, Semanggi, lontong balap. terus jangan lupa rujak cinggurnya. rujak. Oh iya. Jadi lapar dah. Ya, lontong balap. Jadi bener lontong balap nih ada ceritanya loh katanya. Iya. Gimana? Jadi kayak lontong balap nih Balapan. orang-orangnya tuh sama-sama jualan Iya, lontong sama-sama balap. jualan. Terus mereka tuh ya setiap paginya tuh mereka berlomba-lomba atau buru-buru gitu loh. Buru-buru buat dapetin pelanggan. Dan Bener. bayangin ya kita tuh kayak Bawa gerobak sambil lari-lari. sambil lari gitu. Wah, kacau sih Sambil itu. balapan berarti ya. Sambil Ya, balapan. Ngomongin Pantes lontong juga main balap. lontong balap. Aku baru tahu loh jujur. Sama. Terus apalagi kira-kira nih makanan rawon. Rawon. Rawon tuh yang paling terkenal Rawon Rawon setan.
rawan setan. Kalkulator. Rawan kalkulator juga. Ada dua nggak sih? Rawan kalkulator sama rawan setan. Iya, Oke. Apa sih rawan kalkulator? Rawan kalkulator tuh Jadi rawan kalkulator tuh kayak, jadi kalau kita beli, terus orangnya tuh ngitungnya, jadi penjualnya tuh ngitungnya nggak pakai kalkulator, tapi langsung kayak rawan 1 terus ditambah kerupuk sekian 15 ditambah ini 18 terus ditambah ini 20, jadi kayak nggak pakai kalkulator. Oh, ya. iya. Berarti orangnya emang udah kalkulator ya? Iya. Kalkulator super cepat. Super Iya, cepat. betul. The Flash ya. Cepat. Wah, emang Surabaya nih unik-unik ya. Iya. Oke, setelah kita membahas kuliner, terus budaya, terus sejarah, terus ada nggak sih kayak cerita berkesan kalian nih tentang Surabaya gitu guys? Ya entah itu dari mulai kecil terus kalian besar beranjak dewasa gitu. Kira-kira ada nggak sih cerita-cerita unik kalian atau mungkin menginspiratif gitu di Surabaya gitu? Oh mungkin Apa ya? kalau aku nih dari aku ya. Jadi Surabaya tuh menurutku kota yang bikin kangen sih. Bikin kangen jujur. Kangen kotanya atau orang di dalamnya nih? Waduh. Beban mulu. Asli, ini kangen Surabayanya guys. Jadi waktu kecil aku dulu tuh sempet diimigrankan. Oh bukan diimigrankan. Maksudnya apa deh? Maksudnya tuh dipondokkan, disekolahkan, tapi di wilayah pulau seberang, Pulau Meksiko. Jangan titit ya. Pulau Meksiko, tenang. Jadi di Pulau Meksiko itu kayak aku tuh di situ kayak ngerasain apa yang hilang ketika aku di Surabaya gitu. Jadi kayak main warnet gitu-gitu, terus main PS. Jujur nih kalau di desa itu kayak gak ada apa-apa guys itu kayak kan di Indonesia ini termasuk perkembangan teknologi komunikasinya itu juga termasuk yang pesat tapi nggak merata. Betul. Bener. Jadi kayak di sana tuh kayak merasa ketertinggalan, terus kayak mungkin kalau di Surabaya tuh udah ada yang namanya GTA, game GTA ya. Ya. Itu di sini tuh udah nyebar kayak passwordnya gitu loh biar cheatnya itu udah nyebar. Cuman kalau di sana tuh kayak itu hal yang baru. Wih, kamu udah tahu cheat ini ya. Jadi kalau ketika aku main game di sana itu kayak bener-bener ngerasain perbedaan kayak wah di sini nih ketinggalan zaman banget gitu. Mohon maaf ya bukan Kudet ya? Kudet, yes bahasanya kudet. Kurang update gitu. Jadi itu kayak yang bikin kangen di Surabaya tuh kita kan teknologinya juga, terus kayak Surabaya ini kota metropolitan kedua setelah Jakarta yang kemajuannya itu pesat gitu. Jadi kayak aduh kangen Surabaya deh pokoknya waktu kecil tuh gitu. Pokoknya Surabaya tuh ngangenin bagiku. Dan setelah aku dewasa pun ketika aku udah kayak main-main ke Jakarta, ke Bandung, ke manapun yang ada di Pulau Jawa ataupun di Indonesia itu kayak pengen udahlah kayaknya enak gitu di Surabaya, sumpah di Surabaya itu masih enak nggak kayak di sini Iya gitu. sih, betul. Kalau dari kalian apa nih? Kalau cerita-cerita yang tadi bikin- ya kan juga bahas masa kecil ya, aku juga sama nih relate. Sebenarnya kalau pengalaman berkesan itu banyak, tapi yang bikin aku inget tadi ya menyambung sama Iyal itu dulu aku kecil pernah lomba nyanyi di THR waktu itu. Apa yang di bulan remaja? Ya kan. Yang THR-nya apa? Sekarang Udah runtuh. Oh iya udah Iya, nggak ada. sekarang udah runtuh. Nah, kalau inget-inget dulu itu sedih banget gitu loh, karena udah nggak ada tempatnya, nggak bisa Iya, dikunjungin benar. lagi. Itu juga waktu itu padahal waktu udah lomba ya, aku tuh pengen deh kalau udah punya pacar jalan-jalan ke THR sama pacar, tapi udah nggak ada sekarang ya. Jadi kayak ada lagunya kamu dan segala gitu ya, menjadikan sekali ya teman. Iya. Ada lagi nggak yang mungkin kalau yang dari Sidoarjo boleh dong cerita kalau Sidoarjo tuh gimana gitu. dari tadi aku kan dari Sidoarjo ya. Jadi basically aku dari kecil apa itu selalu ke Surabaya. Karena gimana ya di Sidoarjo tuh nggak ada mall yang bagus gitu. Pokoknya kecil semua nggak sih? Gimana ya kan rata-rata mall besar dan bagusnya di Surabaya. Jadi Iya, kan betul. mau nggak mau kita cari apa pasti tujuannya juga ke Surabaya. Nah, betul. Tapi itu real loh. Yes, bener Banyak banget. selebgram yang dari kota-kota lain itu kalau mall itu di Surabaya. Bener. Kayak mulai dari Pakuan Mall, dari Galaxy, itu semuanya aku udah pernah cobain. Waduh. Apalagi kan Pakuan kan mall terbesar nomor 1 ya di Indonesia. Iya, ya. betul. Kan wajib ke sana kan wajib ke sana sih. Nggak pengen pindah Surabaya aja. Enggak sih mas. Surabaya tak.
Terus kan ada lagi kan? Di waru ya. Andre. Di warung-warung. Aku jujur sama kayak yang dikatakan Iyal. Ya, aku juga kangen-kangen lah dengan Surabaya. Aku kalau ke Jakarta kangen banget sih, ya kan. Terus aku cuman dari kecil kayak ditekan sama Bestera. Aku tuh juga kalau main ke Surabaya tapi jarang ke kota-kota yang kayak kota tua, Tunjungan tuh jarang. Aku cuma paling ke Tunjungan ke Tunjungan Plasanya. Masih mall ya? Iya, pasti mau orang tua aku nggak pernah membawa ke tempat-tempat yang itu. Iya, Tapi semenjak beranjak dewasa, akhirnya bisa menemukan nilai estetikanya. Bisa kita explore lagi ya. Iya, otentik lah Surabaya. Kayak apa ya, nongkrong di Tunjungan tuh beda banget. Kayak konsepnya tuh kayak retro-retro gitu. Iya, betul. Betul sih. Semakin kita dewasa, semakin kita menyadari ya, kayak Surabaya itu isinya nggak mall doang, banyak tempat yang bisa kita Kayak selain kita Sekarang juga aku lebih sering nongkrongnya di Tunjungan daripada di mall kan. Jadi nanti di mana sekali Di ya? di pasarnya kah? Pasar Tunjungan. Pasar Tunjungan juga. Oh iya, ada kan itu ya di pinggir-pinggirnya. Iya. Terus ada lagi nggak nih cerita-cerita? Itu sih, anggotanya? aku itu kan pernah kerja kemarin. Oke. Nah, aku tuh bilang ke rekan kerjaku kalau aku nanti setelah kuliah mau kerjanya di Jakarta aja. Oke. Tapi rata-rata semua rekan kerjaku kan orang-orang yang berpengalaman, pernah kesini dan mereka tuh bilang nggak enak di Jakarta, lebih baik kamu di Surabaya karena semua orang yang di Jakarta pengen ke Surabaya. Katanya gitu. Wah, ini kayak Surabaya tuh jadi sesuatu kiblat nih ya. Bisa dibilang gitu anak sih. muda yang Betul, merantau ataupun itu mencari jati diri, entah itu ya tapi kita juga punya univ-univ yang nggak kalah loh guys. Iya, Ya, nah. itu kayak orang Jakarta tuh kayak jadi Surabaya ini udah sentralnya juga gitu di Betul, Pulau betul, Jawa betul, ini. betul. Jadi kayak ada UNAIR, ada ITS. Untak juga. Untak juga. Untak termasuk. Untak termasuk. Banyak loh orang-orang dari luar pulau bahkan. Iya, betul. Dari Langsung- timur kan banyak banget yang langsung masuk ke pengennya Untak. tuh ke Untak Surabaya gitu loh. Karena dari berbagai untak itu yang paling bagus itu Surabaya gak sih? paling rame ya, paling Iya, terkenal ya. betul. Benar. Dan apalagi di Untak nih salah satu kampus yang kampus patriotik di salah satu di Jawa Timur loh. Iya, guys. iya. Tidak ada selain Untak. Tapi kalian kan pasti ada kan ya perbedaannya. Jadi kita tuh di setiap jam 10 gitu ya, bener ya? Iya, benar. Kita tuh Betul. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi ada di kampus-kampus lain ya. Nah. di Jawa Timur nih. Cuma Untak. Untak. Wah, Masuk Cheers. untak sekarang. Untak. Join ke untak. Kita tunggu. Jadi promosi dong. Nanti kalau mau daftar chat aku aja ya. Modus ini. Oke, ada lagi nggak nih Muti mungkin cerita tentang Apa ya yang paling berkesan tuh ini Surabaya Karnival, tahu nggak? Oh, iya. Dulu Surabaya SCN. punya kan, iya kayak Jatim Park gitu loh. Itu bener-bener seru banget sih main di situ. Cuman ya tutup lagi kan. Iya. Covid gak sih? Iya karena Covid itu sayang banget sih, sumpah. ya sih Buat rekreasi kecil-kecilan di Surabaya gitu loh. itu kayak Dufan nggak sih Surabaya? Iya, kayak Dufan. Dufan kalau Kayak di Jatim Jakarta Park. ya, Dufan. Mini Iya, Dufan Dufan. gitu. Tufannya Surabaya. Oke, Ya kan udah semuanya ini ya, Udah. tinggal Abah dong. Rehan, sekarang. mungkin Iya. mau cerita nih tentang Surabaya tuh pengalaman Rehan tuh apa aja sih di Surabaya waktu kecil? Tadi katanya sempat jadi THR. Di ajak ke THR ya. Terus Di situ paling banyak ke Carrefour apa? Carrefour PG apa tuh? Careful. Anu, Tekmol. Koci. Goci. 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 Goji. Apa tuh Goji? Golden City. Oh, Golden City mah. Mana itu Golden City itu di mana? Ya di daerah Songkona. Iya, yang deketnya Lagun itu kalau nggak salah ya. Iya benar. Ya yang sekarang sudah tutup. Tuh. Iya. Ngapain aja dulu waktu ngabisin waktu masa kecil tuh ngapain aja? Paling makan tidur redopan. Oke. Ada nggak sih kayak yang bikin nginget di Surabaya tuh mungkin pas sama keluarga rekreasi kemana gitu? Ke THR. THR. Oh, THR ya, Mbak. Iya. Sama Mbak Tos dulu dong. Tas dulu. Oke. Oh keluarganya Ica. Tapi aku dulu juga guys pernah di THR tuh lomba mewarnai. Kamu pernah nggak lomba mewarnai? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Aku sempet sih lomba mewarnai di situ tuh. Terus kayak tuh nukerin kuponnya tuh terus kita dapat gratis bahannya Betul. di ini Taman Remaja Surabayanya guys. di Taman Iya. Remaja. Iya kan, Iya. THR kan jadi satu nggak sih? Iya, ya kan? Iya. Ya. Jadi gitu. Terus apalagi nih kira-kira Rehan pengalaman yang di Surabaya? Ya itu tuh. Itu aja kali Iya. ya. Terus akhir-akhir ini
kemana aja nih di Surabaya? Akhir-akhir ini mungkin Kota Lama? Kota Lama Ya, sih. pernah. Pernah ngapain tuh di situ? Foto-foto aja. Foto-foto. Wah, gila. Hati. Iya. Tempatnya foto Iya. sih. Tempatnya di sana. foto ya. Banyak banget orang foto-foto di sana. Makanin sosmed mungkin ya, Baya. Buat tweets yang bagus ya. Nah ini kan Oke. karena kita kangen semua ya sama THR, taman remajanya. Itu next bisa lah dibangun lagi ya. Iya, Buat iya. generasi-generasi. Ngomong sekarang jadi tempat konser ya. Iya nggak sih? Iya jadi Iya, jadi tanah lapang gitu aja. Tanah lapang dan kayak konsernya Bernadia gitu-gitu kan di situ nggak Yes, sih? sekarang Surabaya punya venue baru. Oke. Oh gitu. Iya, Baru tahu aku. Itu bener-bener kayak sama Pak Eri ya, Iya, udah sama. dijadiin tempat kayak sentralnya hiburannya anak muda di Surabaya gitu. Tapi meskipun di luar Surabaya pun juga ya semuanya sih pokoknya sentralnya tuh di situ gitu. Yang menghidupkan kembali THR dengan cara ya itu. Iya, Oh, keren iya, sih. keren sih. Nggak dibiarin terbengkalai. Jadi itu termasuk kayak perkembangan teknologi juga kan. Jadi kayak ikon-ikon yang dulunya cuma udah mati terus dihidupkan lagi gitu. Ya, mungkin kayaknya kita udah cukup lama gitu iya, ya membahas benar. kayak tipis-tipis lah tentang Surabaya, Sidoarjo mungkin dikit-dikit gitu. Terus kita membahas pengalaman kita, terus tentang kuliner juga gitu ya. Mas Syal, kayaknya kita harus bikin part 2 tapi akun YouTube kali ya. Aduh. Ini berawal Boleh. dari iseng-iseng gitu ya. Kita Berawal dari tugas tepatnya. tugas. Oke. Gimana operator Abah siap? Rehan? Oke. Oke. Terserah. Tuh, terserah ini siap apa? Ya siap-siap aja kalau dipanggil. Boleh. Panggilan operator kita guys. Jadi kita udah bikin formulasi podcast gitu ya. Iya. Wah, keren banget sih. Terus part 2 ya. Part Kepikiran. 2. Nah, jadi kayaknya untuk part 2-nya bahas apa kira-kira ya? Nah, itu karena kita belum bikin ya. Itu bisa kali ya disaranin sama Teman-teman yang yes, penonton nonton. kita enaknya bakal bikin apa enggak karena seru banget nih kelihatannya. Iya. Masih banyak yang perlu kita eksplor Iya. ya. Benar. Guys. Ini baru Surabaya aja nih. Iya. Belum Iya. kota-kota lainnya. Nah, Mungkin kita geser ke Sidoarjo ya episode 2 ya. Biar adil ya. Masa jadi 3 kita ke Gresik gitu. ekspansi. Ekspansi. Lalu ke Malang, Nggak kejauhan kita ke Porong. Oh itu Sidoarjo. Trawas kah? Biasanya porong Sidoarjo ya. Oke, jadi mungkin segitu aja kali ya podcast dari kita. Mohon maaf lah karena kita ini baru pertama kali gitu ya guys ya ngobrolnya Yes. ngalor ngidul, bahas tentang Surabaya gitu dan perkembangan teknologi komunikasi juga termasuk terus kuliner, cerita unik gitu ya. Mungkin segitu aja dari kita. Mohon maaf bila ada salah kata dari kita yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin kita tutup. Kita tutupnya pakai apa nih kita? Pantun kali ya. Pantun kali ya sih. Apa nih pantunnya? Biasanya orang Cina jago pantun sih. Gak boleh. Apa nih pantunnya nih? Apa itu? Ini aku aja deh. Aku Boleh. Boleh, Ngomong boleh. aja. Cakep. Belum. Oh, belum. Ikan hiu makan tomat. Asik. Cakep. I love you sobat. Oke, dari kita, bye-bye. Dadah.